Oke, kembali lagi bersama HD Otomotif. Kita kali ini kedatangan all new Honda HR-V dan yang kali ini adalah tipe Special Edition. Tipe kedua dari atas. Kalau titering itu tipe RS ya. Jadi Honda HR-V ini baru saja di launching kemarin tanggal 23 April 2022 dan terdapat 4 varian di mobil ini. Yang pertama ada tipe S, tipe E Special Edisi dan tipe RS. Nah, kemudian yang ini adalah tipe Special Edisi. Dan ini fitur-fiturnya cukup banyak ya, terutama sekarang semua variannya mendapatkan fitur Honda Sensing. Ya, nggak hanya di tipe tertinggi aja, tapi di tipe S, tipe E, SE, RS, semua lengkap ada Honda Sensing-nya. Dan Honda Sensing itu sama, nggak ada yang beda. Tetap ada low speed follow-nya, adaptive cruise control-nya. Nah, oke. Jadi, Honda HR-V ini harganya mirip sekali dengan harga HR-V yang sebelumnya. Jadi cuma naik sedikit. Yang pertama harganya sekitar naik 15 juta ya, dari tipe S itu sekitar 356.900 untuk OTR Lampung. Itu berbeda 1 juta dengan OTR di Jakarta. Dan yang ini adalah tipe Special Edisi Two-Tone. Jadi lebih mahal 2 juta daripada yang SE non Two-Tone. Jadi harganya 402.400 ribu rupiah. Dan kali ini warnanya adalah Platinum White Pearl ya, sama dengan yang putihnya di CR-V, namun bukan putihnya sama dengan yang di All New BR-V. Kalau di All New BR-V Premium Opal White. Nah, untuk di depan sini lampunya sudah menggunakan full LED teman-teman. Lampu jarak jauh, lampu jarak dekat, dan sennya ini sudah sequential. Ini bareng dengan DRL-nya ya. Jadi kalau kita hidupin sen, DRL-nya dia akan berubah menjadi lampu sen. Dan ini sudah sequential untuk yang tipe SE ini. Dan tipe RS juga sequential. Tapi untuk tipe di bawahnya, sennya belum sequential. Lampu jarak jauhnya di tengah. Jadi kalau malam, itu seperti mata ya. Jadi kanan kirinya putih, tengahnya itu sedikit lebih gelap. Jadi seperti mata. Untuk di bawahnya terdapat fog lamp ya. Ini juga sudah LED, sama seperti tipe RS, namun tipe di bawahnya tipe E, tipe S itu belum dapat fog lamp. Nah, kemudian untuk di bagian grillnya ini sewarna dengan body, garis-garis ya, berbentuk dengan horizontal. Namun kalau untuk tipe S dia hitam doff ya. Kalau tipe RS dia beda grillnya. Dia seperti 3D kalau tipe RS. Jadi kalau tipe SE ini dia sewarna body seperti ini, sama dengan tipe E. Dan kemudian di bawahnya ada hitam doff ya, dan ada aksen berwarna silver juga di sini. Oke, selanjutnya kita ke bagian samping. Nah, sekarang di bagian samping terlihat berbeda dengan HR-V sebelumnya ya. Sekarang HR-V lebih sedikit seperti mengotak ya. Kalau di sebelumnya kan seperti landai begini ya. Oh, ini lurus, naik, langsung turun lagi pada bagian belakangnya. Bagian samping menggunakan bahasa desain terbaru Honda juga nih. Terdapat garis tegas dari lampu depan sampai lampu belakang. Sama seperti di All New BR-V, di City Sedan, City Hatchback. Seperti ini ya desainnya. Ini bahasa desain terbaru Honda. Dan kemudian pada bagian velg, ini menggunakan ring 18 ya. Ban Bridgestone Alenza dengan profil ban 225/50 ring 18. Dan velg ini sama dengan yang digunakan di tipe RS. Single tone warna abu-abu ya. Seperti di CR-V ya. Single tone warna abu-abu seperti ini, tapi kalau untuk tipe di bawahnya, tipe E dan tipe S itu menggunakan ring 17. Dan tentunya pengereman depan sudah menggunakan ABS, EBD, dan BA. Dan kemudian di atasnya ada outer fender berwarna hitam doff sampai ke bagian belakang. Untuk pengereman pada bagian belakang ini juga sudah menggunakan cakram ya. Kemudian untuk di pada bagian pintu baris kedua, ini desainnya masih dipertahankan seperti HR-V yang lama ya. Tarikan pintunya di sini, handle pintu belakangnya. Namun ini sedikit lebih pendek dibanding HR-V yang model sebelumnya, karena desainnya sekarang lebih menukik pada bagian pintu belakang sini. Selanjutnya kita bahas pada bagian belakang. Oke, jadi pada bagian belakang di All New HR-V ini, yang pertama kita bahas pada bagian atasnya. Pada bagian atas sudah mendapatkan shark fin antena, kaca belakang rear diffuser, ada wiper, dan ada spoiler juga ya, ada head mount stop lamp-nya di sini. Nah, kemudian yang menarik untuk lampunya ini baru nih teman-teman semuanya. Jadi ditarik dari samping kiri sampai kanan full dan terputus di logo H tegaknya sini aja. Ini untuk lampu malamnya kalau dinyalain ini menyala ya dari kiri sampai tengah sini. Begitupun yang sebelah kanan situ. Dan kemudian kalau di rem di sini ada efek 3D-nya. Jadi kalau lampu malam ini di sini juga menyala. Ini sudah LED lampu malam dan lampu remnya, namun untuk lampu sen dan lampu mundur masih halogen. Dan ini desainnya keren sih, baru ya. Sekarang desain pada bagian belakang lebih
sedikit menukik dibanding yang model sebelumnya. Untuk sensor parkir lengkap, ada 4 titik serata dengan bodi dan ada aksen silver di bawah sini ya. Ada reflektor model horizontal dan ada kamera mundur. Kemudian untuk membuka bagasi belakang ini belum hands-free power tailgate ya, tapi kalau tipe RS itu sudah menggunakan kaki aja udah bisa atau menggunakan tombol yang ada di sini. Tapi kalau yang ini masih manual. Dan untuk bagasi ini luas, namun memang penyimpanannya sedikit terpotong karena desainnya sedikit lebih menukik ya dibanding model sebelumnya. Untuk ban serep di sini lengkap full size. Oke, kita tutup lagi. Sekarang kita bahas pada bagian interior. Ya, jadi di all new HR-V ini tentunya sudah menggunakan remote engine start juga ya, kecuali tipe S dia nggak ada remote engine start-nya. Jadi sebelum kita masuk, kita hidupin dulu mesinnya. Jadi ketika kita masuk, kondisi kabin sudah dingin karena AC-nya otomatis nyala. Nah, sudah menyala ya. Ayo kita masuk, teman-teman. Dan ini sudah smart entry system. Jadi kita cupot grip pada bagian handle-nya, maka pintu akan terbuka dan spionnya pun akan terbuka. Karena ini spionnya juga sudah menggunakan auto folding. Oke, jadi setelah kita ngidupin menggunakan remote engine start, kita tetap mau ngidupin mesinnya, kita jangan injek rem aja ya. Kalau kita injek rem, dia mesinnya akan mati. Jadi bareng, injek rem sama engine startnya bareng kita pencet. Maka dia mesinnya akan lanjut. Namun kita perlu aktifin AC-nya lagi. Nah, oke. Jadi untuk di interior HR-V ini semuanya baru ya. Dashboardnya ini baru, ini keren banget. Dibanding yang model sebelumnya ini lebih keren sih. Dan ini setirnya juga sudah dilapisin kulit. Ini yang varian SE. Dan untuk setirnya ini di tengahnya ini bulat ya. Ini seperti model retro. Dan setirnya pengaturan bisa tilt dan teleskopik tentunya. Ini enak banget untuk pengaturan posisi mengemudi biar agronomis. Dan di sini ada pedal shift tentunya sama dengan HR-V sebelumnya juga sudah ada. Dan untuk AC-nya sebelah kanan ini keren, ada pengaturan untuk membagi arah semburan AC ya. Jadi bisa ke sini, ke belakang. Ini bisa ditutup juga. Dan ini desain juga sama seperti mirip-mirip dengan Honda Civic ya. AC-nya di sini dan untuk membuka glove box-nya ini sudah soft opening nih teman-teman. Apar di dalam sini. Kemudian di sini juga soft touch, enak banget teman-teman. Di sini juga seperti di sini soft, cuman nggak terlalu soft ya, sedikit keras seperti hard plastik, tapi ini bukan hard plastik. Namun di atasnya di sini hard plastik. Untuk head unit menggunakan sama dengan yang digunakan di City. Untuk pengaturan AC-nya juga sudah mirip-mirip dengan City ya. Nggak ada touchscreen lagi. Kalau yang touchscreen kan mungkin lebih susah ya gunainya. Kalau yang ini kan enak, tinggal diputer-puter aja, kita sambil mengemudi pun bisa. Kalau yang touchscreen tuh kita harus lihat dulu, jadi lebih susah. Kemudian di sini ada penyimpanan, ada 2 USB port ya. Tentunya sudah Apple CarPlay dan Android Auto juga untuk head unitnya. Ada penyimpanan juga. Di sini ada piano black dan ada aksen silver untuk di sekeliling transmisinya. Dan pada bagian sini ada 2 cup holder, ada ikon, dan ada fitur baru di sini namanya HDC, yaitu Hill Descent Control. Jadi fungsinya untuk diturunan ya, untuk nahan kecepatan. Dan ada electric parking brake, ada brake hold, dan sini ada armrest. Ini nggak bisa maju ya, tapi ini sudah enak banget sambil nyetir. Dan sudah empuk deh, empuk banget armrestnya. Bisa dibuka, ada penyimpanan juga di dalamnya. Kemudian untuk di sini ada Honda Lane Watch, jadi kalau kita ngesen ke kiri, dia akan nampilin area blind spot sebelah kiri, karena di spion sebelah kiri ada kamera ya, seperti ini. Atau kita bisa hidupkan tombol sini, jadi lensanya akan selalu menyala. Oke, ini arah semburan AC-nya bisa ke kaki juga, ke kaki ke muka, dan ada ke kaki dan front diffuser atau rear diffuser. Ini udah lengkap lah pengaturan AC-nya ya. Ini keren banget. Dan di atas ini ada yang spesial nih. Ini tipe SE sekarang mendapatkan panoramic glass roof. Namun ini bukan panoramic sunroof ya. Ini nggak bisa dibuka. Jadi tirainya aja. Cara bukanya ini manual, sama seperti di tipe RS. Dan di belakangnya pun juga ada panoramic glass roof-nya. Kemudian di sini ada LED ya. Untuk lampu kabinnya. LED kanan kiri, spion dynamic view, dan ada sun visor dan kaca. Ada lampunya teman-teman. Jadi sama seperti tipe RS, tipe E dia nggak ada tipe E di bawahnya. Oke,
Oke, di sini juga ada lampunya juga teman-teman, ada vanity mirror-nya. Kemudian untuk setir ini udah enak banget nih, pengaturan tilt teleskopik dan dilapisin dengan kulit jahitan warna hitam. Dan sebelah kiri untuk tombol pengaturan audio ya, handsfree telepon, dan di sini untuk Honda Sensing-nya. Semua tipe dapat Honda Sensing ya teman-teman, dan lengkap semuanya dari tipe S. Ada ACC, LCAS, ada CMBS, RDM, LCDN, auto high beam, jadi lengkap untuk Honda Sensing-nya. Dan pengaturan di sini ada VSA ya, Vehicle Stability Assist, ada pengaturan RDM dan CMBS. Dan perlu diingat teman-teman, semua HRV sekarang variannya CVT, nggak ada yang manual. Tipe S CVT, karena semua varian itu mendapatkan Honda Sensing-nya. Jadi kalau manual kan nggak bisa. Jadi semuanya varian CVT, nggak ada yang manual lagi teman-teman. Kemudian untuk joknya, ini kalau yang SE sebelumnya itu full kulit ya. Cuman kalau yang SE sekarang, ini kombinasi kulit dan fabric. Jadi di pinggirnya kulit, tengahnya fabric. Sampai atas juga, jadi kanan kirinya ini kulit ya, dengan jahitan warna silver. Tapi kalau yang tipe RS, dia full kulit. Cuman kalau tipe S, dia fabric ya, full fabric ya. Oke. Kemudian tuh pada bagian hand grip pada sisi driver model retract ya, semua jendela dilengkapi dengan hand grip. Dan untuk pengaturan seat belt ini adjustable, bisa naik turun, enak banget. Dan headrest ini enak, bisa nyampe tinggi sini ya. Jadi kalau tinggi Anda lebih dari 175 cm mungkin headrestnya perlu ditinggikan. Cuman karena saya 172 udah pas banget nih untuk headrestnya. Pengaturan jok bisa naik turun juga nih, enak banget teman-teman, bisa maju mundur. Oke, sekarang kita bahas pada bagian belakang. Nah, sekarang kita sudah berada di baris kedua all new HRV ini. Ini legroomnya sangat lega sekali teman-teman. Ini enak banget untuk posisi duduk di sini. Saya tingginya 172 cm dan ini masih nyisa sekitar ada 3 jari ya untuk di headroomnya. Mungkin yang tinggi Anda 180 mungkin sedikit pas-pasan kalau untuk duduk di pada bagian belakang sini. Kemudian ada 3 headrest di sini, adjustable, bisa naik turun semuanya. Dan ada armrest di sini, cuman ini masih diplastikin ya, ada cup holdernya di balik armrest sini. Dan untuk pada bagian kursi tengah sini sedikit tinggi ya. Jadi kalau kalian duduk tengah, posisi duduk kalian akan lebih tinggi. Dan untuk joknya sama dengan di depan ya. Kanan kirinya di sini kulit dan fabric pada bagian tengah. Pengaturan joknya proporsinya ini 40-60%. Nah, di HRV baru ini untuk lampunya ini keren ya. Jadi cukup kita sentuh aja, dia menyala. Untuk matinya kita sentuh lagi. Jadi sudah ada sensornya di sini ya. Dan yang menarik lagi pada bagian belakang ini ada panoramic glass roof-nya juga. Namun ini bukan tirai ya, kita tarik maju mundur, tapi kita kalau ingin kita buka, kita harus manual. Di sini ada pengaitnya ya. Kita buka. Nah. Oke, jadi seperti ini. Jadi belakangnya kita lebih terang. Karena ini kaca. Dan ini hanya terdapat di tipe SE dan tipe RS, teman-teman. Keren sih. Dan sini ada hand grip ya, ada gantungan bajunya juga di sini, kanan kiri ada. Tapi untuk tirainya ini nggak ada tempat khusus ya untuk penyimpanan dari tirai ini. Namun kita harus taruh bagasi belakang ataupun kita simpan di rumah. Mungkin kalau dibuat tirai seperti yang di depan ini bakal lebih gampang ya teman-teman. Coba kita pasang lagi. Jadi masangnya pun kita manual ya. Kita cetekin aja. Pertama kita depan dulu nih. Kita masukin depan dulu. Lalu yang belakang kita cetekin. Nah udah. Jadi kalau kita ingin lebih privasi lagi, kita tutup aja seperti ini. Nggak masalah. Ini udah keren sih. Jadi dalam kondisi kabin lebih terang. Dan kemudian pada bagian sini, ini ada AC-nya nih sekarang nih pada bagian belakang nih. Jadi kalian duduk di belakang nggak kepanasan lagi. Sudah ada AC-nya dan ada USB port 2 kanan kiri, kalian nggak berebut dengan penumpang sebelah kiri atau sebelah kanan. Di sini ada ruang penyimpanan juga di sini dan ada sedikit gundukan, ini dikit banget gundukannya. Dan untuk di door trim sisi penumpang belakang ya, di sini sudah black piano, aksen silver, door handle juga ini seperti chrome ya. Oke, dan untuk pelipatan kursinya ini juga bisa tall ya. Jadi
bisa kita naikin. Ini sama seperti di City hatchback atau di Jazz ya, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap mesin yang cukup besar ini ya. Oh, di sini. Nah, untuk mesinnya ini menggunakan 1500 cc DOHC ya, bukan SOHC. Kalau sebelumnya ini SOHC, menghasilkan tenaga 121 PS dengan torsi 145 Nm. Betul sekali, mesin ini sama dengan yang diberikan di All New BRV ataupun di All New City Sedan atau City Hatchback ya. 1500 cc DOHC dan tenaganya disalurkan ke kedua roda depan melalui transmisi CVT, nggak ada yang manual lagi. Jadi semua sudah CVT dan untuk kap mesinnya di sini sudah dicat ya, sewarna bodi putih dan ada peredamnya. Kemudian di situ ada modul ABS-nya. Oke, desain dari mesinnya ini cukup padat sih dibanding dengan 1500 cc yang lainnya. Dan ini mesin yang non turbo ya. Kalau untuk tipe RS itu mesinnya turbo. Sama dengan yang digunakan di All New Civic Sedan 1500 cc turbo. Namun kali ini yang special edisi jadi bukan turbo. Kalau kalian ingin bermesin turbo, kalian beli yang tipe RS. RS ya, bukan Prestige. Kalau HRV sebelumnya Prestige tipe teringnya, kalau HRV sekarang RS. Jadi tenaganya yang RS itu 177 PS dengan torsi 245 Nm. Mirip-mirip dengan Civic Sedan. Kalau Civic Sedan itu 178 PS. CR-V 190 PS. Jadi hanya beda 1 PS dengan Civic Sedan. Untuk yang HR-V RS Turbo. Kita tutup lagi. Oke, sekarang kita ke kesimpulannya tentang mobil ini. Jadi di All New HR-V ini terdapat sekali banyak fitur-fitur baru ya, tentunya semua varian sudah mendapatkan Honda Sensing dan ada fitur baru namanya Hill Descent Control tadi yang diturunan dan ada beberapa fitur-fitur tambahan seperti panoramic glass roof ya untuk varian SE dan RS. Tentunya dengan selisih harga yang 1 juta berbeda dengan yang model lama, ini sangat worth it sekali untuk dimiliki. Lampu depan sudah full LED dan ada fitur-fitur lainnya yang sangat worth it sekali untuk dimiliki teman-teman semuanya. Karena ini mobil keren. Untuk warnanya pilihannya ada 6 ya. Ada sen kaki warna barunya, ada merah ya, sama dengan di Civic, putih, hitam, abu-abu, dan silver. Oke, jadi terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dan semoga kalian cepat memiliki mobil All New HR-V ini, karena ini sangat keren sekali nih teman-teman semuanya. Oke, teman, sekian video. Sampai ketemu di video selanjutnya.